Oke, kembali lagi di channel Eno Enoe. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa koloni meninggalkan ratu atau kenapa si lebah atau si tawon meninggalkan ratu. Jangan lupa subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk maju. Dan jangan lupa jempol dan loncengnya disentuh juga ya, biar kalian tahu kenapa lebah meninggalkan ratu. Apabila kalian sudah subscribe, terima kasih telah menyubscribe channel ini. Apabila kalian udah jempoli, terima kasih. Oke, pertama-tama kita bahas tentang lebah meninggalkan ratu. Jadi seperti ini teman, yang namanya kotak, kalau kalian udah membikin itu harus dirapiin dulu, jangan asal bikin. Jadi jangan asal yang penting udah jadi gitu. Nah, pertama-tama itu kotak udah siap rapi dan siap digunakan. Nah, silakan kalian memindah. Nah, jadi pastikan udah siap gitulah, udah oke lah gitu, jangan asal-asalan gitu loh. Jadi si lebah betah, karena si lebah itu penciumannya itu sangat tajam, bukan kayak penciuman kita itu menciumnya itu hanya sekitar 5 meter ya. Bau ada yang lagi gorengi, baunya gurih baru kecium jarak dekat. Kalau lebah lain lagi, lebah itu jarak jauh itu ratusan meter. Jadi dia itu punya penciuman, punya indera juga ya yang ada di kepala itu. Nah, pertama-tama kalian pasti glodogannya atau kotaknya itu bau jamur. Itu jamuran pastinya. Maksudnya kalaupun itu baru, itu pastinya bau lah ya. Jadi itu hindari bau ini, kalian pahami. Pertama, bau oli, bau bekas gergaji, bau bensin, bau minyak-minyak, intinya gitu ya. Terus bau bawang putih, bau eh, yang aneh-aneh lah ya, bau wangi gitu. Itu paling nggak disukai sama lebah. Lebah itu paling nggak suka sama yang seperti itu. Beda sama wanginya kembang. Kalau wanginya kembang emang disukai, tapi wanginya yang kayak buat baju gitu ya, itu si lebah itu nggak mau kayak gitu. Nah, itu yang saya tahu, pengalaman saya seperti itu. Nah, apabila kalian sering mengalami koloninya si ratu masih ada di dalam dan si koloni kabur, karena apa? Jadi si pintu sekat itu kan udah ditutup sama sekat ratu tuh, ya kan? Si ratu itu kan udah nggak bisa keluar, sedangkan si koloni kan bisa keluar masuk. Karena di dalam kotak itu bau, terpaksa si ratu ditinggal karena baunya itu udah nggak tahan gitu loh, nggak menahankan. Karena tidak pernah saya bau-bau seperti ini gitu ya kan. Jadi saya lebih baik meninggalkan si ratu lah daripada saya nanti mati di dalam kotak. Nah, jadi begitu. Makanya kalian kalau misalnya mau budidaya lebah, ya silahkan caranya nyimak dulu sama yang udah berpengalaman tentang lebah-lebah ya. Kalau kalian pemula, lebih bagus kalau menonton video ini sampai habis, karena saya mengajarkan pengalaman-pengalaman saya tentang lebah, semua yang pernah saya alami dan yang pernah saya usahain dari saya kecil, ibarat kata belum sunat gitu ibarat kata ya, sampai sekarang ini saya membudidaya lebah. Tapi saya nggak jualin, maksudnya nggak jualin madunya. Cuman kalau ada peminat, misalnya ada yang mau inilah gitu ya, saya kasih, nggak saya jual. Karena saya orangnya nggak mau jual-jual madu, karena tanggung, mau dijual juga belum dapat satu dream atau satu drum ya, percuma kalau hanya 3 botol 4 botol, ya udah dikasih ke orang-orang aja agar makin berkah gitu. Itu kalau saya maksudnya nggak perlu dijualin. Kalau misalnya lebih dari 5 botol ya, kalau misalnya ada yang minat
ya saya jual. Tapi kalau misalnya cuman 2 atau 3 ya misalnya tanggung gitu ya, ya udah saya kasih aja ke orang agar si lebah semakin semangat gitu, agar semakin berkah, masang pun cepat dapat, ibarat kata gitulah. Nah, kenapa lebah itu gampang banget kabur dari kotak pembudidaya? Nah, hal pertama di situ lebah kurang pakan lah ya. Jadi kurang bunga yang berkhasiat nektar ataupun madu. Itu udah pasti si lebah walaupun udah bertahun-tahun di rumah kamu pasti geger atau kabur, semuanya kabur. Itu fakta pertama. Dan fakta kedua, apabila sering kena asap ya, sering kena asap atau biasanya kalian taruh di depan, di atas yang orang-orang masak gitu ya, maksudnya orang masak kan di dalam tapi kalian di luar, tapi ada bolongannya untuk apa, untuk asap keluar. Nah itu jangan dipasangin, itu setiap hari itu kena asapnya orang masak ya, itu nggak bakalan betah, karena asap itu apa ya, nggak suka lebah, jadi si lebah itu takut sama asap gitu. Nah itu hal kedua. Dan hal ketiga, usahain jangan sampai kena air hujan. Intinya air hujan, air kencing, air apa, yang penting air gitu ya, termasuk air kencingnya yang punya gitu. Jangan sampai kena air ya, usahain yang ditutup rapet, jangan sampai ada air yang bisa masuk gitu. Jadi lebih bagus untuk kedepannya. Nah untuk selanjutnya, usahain si lebah itu agar diposisikan aman dari semut, aman dari kecoa, aman juga dari cicak. Kenapa aman harus ada amannya gitu ya? Saya udah membahas dari video yang udah saya upload kemarin ya, tentang untuk membasmi kecoa, semut dan cicak. Saya udah bahas. Kalau misalnya kurang mantepnya ya ayo kita bahas. Lebah itu takut sama hewan lain yang menduduki atau menepati tempatnya si lebah. Apabila si lebah lagi posisi pemrosesan membuat sisiran, kalau misalnya ada lebah lain yang masuk aja, itu langsung diserang, langsung dimatiin. Nggak tahu itu lebah gede, lebah kecil, lebah lain, lebah apa aja gitu ya, pasti dibunuh sama si koloni. Nah kalau semut caranya membunuhnya bagaimana? Nah anehnya, kalau misalnya lebah itu nggak mau membunuh semut, yang ada malahan ditinggal sisirannya. Bahkan walaupun itu madunya lagi banyak, larvanya banyak, kalau keserang semut pasti kabur. Itu nggak tahu itu alasannya kenapa, saya juga belum pengalaman itu ya. Pokoknya kalau diserang semut yang jelas kabur. Terus untuk selanjutnya, kecoa juga sangat berpengaruh. Kadang itu kebanyakan kalian sering membudidaya lebah, tapi kalian nggak selalu mengecek 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ya. Itu kalian harus ngecek, jangan dibiarin, karena dalam itu kadang ada hewan predator lain seperti itu tadi yang saya bilang, semut, cicak dan kecoa. Itu usahain kecoa itu dibuang, jangan yang ada di dalam. Dan untuk selanjutnya, usahain cicak itu dibunuh, jangan sampai dia masuk, karena dia setiap hari itu punya rasa lapar, pengen makan. Makanya apa, yang udah ketahuan itu ada, kenapa nyari-nyari kemana-mana, sedangkan lebah udah ada di situ, ya udah pasti tiap hari makanin. Nah itu juga mengurangi koloni, makanya kalian buang. Usahain pakai racunnya, udah ada itu racun untuk cicak, untuk membunuh cicak. Nah untuk selanjutnya, diusahain yang penting udah bagus tempatnya, udah cocok lah, kira-kira udah nyaman gitu. Dan untuk si kotak itu usahain yang rapet, jangan sampai ada bolong-bolongan selain pintu ya. Jadi atas, kanan, kiri dan bawah juga harus rapet
terkecuali pintunya ya. Pintunya kira-kira berapa senti lebarnya, ya kira-kira 5 cm lah ya, 5 cm agar si sekat ratu itu bisa nempel dan bisa masuk keluar masuk. Setelah si ratu itu setelah si sekat dicopot, kalian bikin lagi, jangan terlalu lebar, jadi ya cukup kira-kira 5 cm dikurangin 2 berarti 3 cm, tapi bikin 3 bolongan atau 2 bolongan gitu, jadi si lebah itu bisa gampang keluar masuknya gitu ya. Dan dia itu hewan lain itu nggak bakalan masuk terkecuali malam. Kalau siang-siang nggak bakalan berani karena udah sempit, udah ada prajuritnya di depan pintu, aman gitu loh. Kalau misalnya malam nggak tahu juga ya. Kalau misalnya malam yang ada itu kemungkinan cicak sama semut dan itu, makanya kalian cek lah, pokoknya kurang mantapnya dicek aja 2 minggu sekali, 2 minggu sekali terus. Kalau diusahain itu seperti itu kalau kalian mau bener-bener budidaya. Ini khususnya untuk pemula ya, yang belum paham. Kalau yang udah paham mah udah pasti memahami gitu ya. Oke, terima kasih, saya mengasih tahu tentang kenapa si ratu ditinggalin sama si koloni atau si lebah ya, atau si tawon. Saya pengalamannya cuma segitu aja. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin semangat untuk maju ke depannya. Terima kasih yang telah menyubscribe, dan yang belum subscribe mudah-mudahan subscribe channel ini ya. Untuk salam semangat, salam satu hobi. Terima kasih.